to Book of Doing. Book of Doing. Listeners, mungkin Anda sudah sering mendengar bahwa ada statement yang mengatakan life begin at 40 ya. Mungkin kita yang sudah melalui, yang belum melalui maksud saya, yang belum melalui masih bingung gimana sih sebenarnya umur 40 tahun itu, apakah kita harus tetap produktif atau justru mungkin sudah harus siap-siap pensiun atau justru harus memikirkan bisnis. Tapi untuk Anda yang mungkin sudah melewati fase 40 tahun, gimana rasanya? Apakah Anda menikmati atau justru Anda masih fokus bekerja gitu ya dan melakukan rutinitas seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan hari ini kita akan membahas, listeners, satu buku yang menceritakan tentang usia 40 tahun. Seperti apa? Kita akan bahas tuntas dalam Book of the Week edisi 3 Februari 2023. Saya Audrey Joanna akan memandu dan sudah hadir penulis kita pada hari ini ada Budi Buset Setiawan. Halo. Halo Mbak siang. Audrey. Apa kabar Mas Buset? Puji Tuhan, Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Audrey? Sehat juga, walaupun cuaca di luar cukup ya. Mager ya. Oh benar. Mager ya. Cakung gitu ya. Tapi kita nggak boleh males-malesan gitu karena kita harus mempersiapkan masa tua kita seperti yang mungkin tertulis ya dalam buku ini. 40 Awal Perjalanan. Nah, ini buku yang sangat menarik, Small Listeners. Di depan ditulis kisah nyata membalik garis nasib di usia 40 tahun yang ditulis langsung oleh Mas Budi Buset Setiawan. Sebenarnya Buset ini apa sih, Mas Budi? Mungkin boleh share dulu karena unik banget namanya nih. Terima kasih Mbak Audrey. Oke, saya nyapa dulu Smart Listener ya. Oke, Smart Listener semuanya semoga dalam keadaan sehat. Jadi nama Buset itu sebenarnya singkatan dari Budi Setiawan. Oke. Jadi nickname tersebut saya dapatkan dulu ketika saya bekerja di sebuah consultant training sebagai seorang trainer. Ya mungkin karena banyak banget lah nickname yang dikasih. Ada yang bilang ini gemblung gitu ya. Ada yang Buset. Mungkin ngelihat dari cara saya mengajar, cara saya menyampaikan materi. Jadi ada satu peserta mengatakan, Pak Budi singkat aja jadi Buset, kan Budi Setiawan, jadi mudah ingetnya gitu kan. Karena nama Budi Setiawan itu kan cukup nama yang sangat komersial, populer ya. Populer. Tapi kalau Budi Buset Setiawan ada nickname tengahnya Buset itu kan jadi membuat satu personal branding sendiri saya. Iya, oke. Inilah yang mungkin keunikan pertama yang mungkin Small Listeners bisa tangkap. Tapi pasti banyak sekali keunikan-keunikan lain yang juga tertulis dalam buku ini. So, kita kenalan dulu sama Mas Buset sendiri ya. Sebenarnya apakah Mas Buset sendiri memang punya latar belakang menulis kah atau justru ada background karir lain gitu yang mungkin tidak mendukung sebagai penulis tapi mungkin ada cerita yang bisa dijadikan sebuah karya atau buku. Monggo. Oke, terima kasih. So, Smart Listener, ini buku 40 Awal Perjalanan ini merupakan buku kedua saya, di mana buku pertama saya berbicara mengenai public speaking dengan judul Public Speaking is Easy. Dan kalau bicara hobi menulis, sebenarnya ya dari dulu saya hobi menulis cerpen, bahkan menulis surat lah. Kalau zaman dulu ya. Iya. Zaman dulu kan belum ada WhatsApp dan sebagainya, suka tulis surat. Dan selain kesibukan saya suka menulis, kesibukan saya juga sebagai seorang trainer dan juga founder dari Inspiring Kita, yang merupakan lembaga training yang kami berfokus kepada pembangunan team culture. Dan kami bersyukur di tahun kemarin perusahaan kami mendapatkan anugerah dari Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai the first team building training using virtual reality. Wow. Jadi kalau Mbak Audrey terdengar kata team building, pasti kan persepsinya pasti akan ya Flying Fox lah, outbound dan sebagainya. Nah, kami hadir di Indonesia dengan pendekatan yang sangat unik, dengan pendekatan teknologi digital, di mana team buildingnya sudah menggunakan teknologi. Jadi dijamin ketika Mbak Audrey dan Smart Listener mengikuti program daripada Inspiring Kita, program team building Inspiring Kita, besokannya nggak akan nyeri otot atau salah urat. Nggak langsung ke tukang pijat atau masas ya. Karena kalau dari dulu kan, pulang tim pasti lah, panggil tukang urut, tukang pijat, dan pasti pegel, besokannya nggak masuk, tapi dijamin otaknya yang pegel. Oke. Ini menarik ya, nanti juga kita akan bahas karena di buku ini juga
bercerita banyak tentang Ya, inspiring kita seperti itu. betul. Tapi kita kenalan lebih dalam bersama Mas Budi Buset Setiawan karena kan ini bicara tentang awal perjalanan. Ya, Kan jadi penasaran sebenarnya. Justru kalau kita bicara tentang karir, bicara ya, tentang bisnis, mungkin banyak dari small listeners yang berpikir dari start umur 20 atau 25 atau justru 30 sudah paling mentok. betul. Why 40 gitu, Mas Budi? Oke, kenapa 40? Saya ceritakan dulu lah ya. Dari awal saya mulai karir saya dari umur 22 tahun, Mbak. Di mana setelah mengalami jatuh bangun, di drop out dua kali lah di drop out dari kuliah. Akhirnya saya bekerja usia 22 tahun. Dan sepanjang karir pekerjaan saya selalu menapaki jenjang karir yang lebih tinggi, dan terakhir saya menjadi seorang HRD, ya, direktur HRD di sebuah multinational company. Waktu itu saya sempat perhatikan ada satu anak buah saya namanya Pak Kadir, dia seorang GA manager saya. Dia pensiun. Ketika saya tanya Pak, ketika pensiun, setelah pensiun mau ngapain? Ya paling usaha lah Pak dengan uang pensiun dan sebagainya. Itu satu. Kedua, dari almarhum papa saya. Begitu juga ketika dia mengalami pensiun, akhirnya ujung-ujungnya adalah dia berusaha, berbisnis di sana. Lalu saya berpikir, ini kok orang bekerja, masuk masa pensiun, ujung-ujungnya berbisnis ya? Pertanyaan saya, kenapa saya nggak memajukan fasenya? Ya kan, saya tidak kenapa saya tidak memajukan fasenya? Ketika orang berbisnis, masuk masa pensiun di dalam pekerjaan itu umur 55 tahun, Mbak. Betul ya, 55 tahun pensiun. Nah, kenapa saya tidak majukan ke 40? Banyak yang mengatakan tadi life begin at 40. Tapi banyak yang mengkonotasikan life begin at 40 jadi ganjen lah, kedua lah, gitu kan. Udah mulai ngelirik sana, lirik sini. Tapi kenapa kita tidak mengubah life begin at 40, benar-benar literally life begin at 40 dengan memberikan dampak kepada lingkungan. Dengan berusaha, akhirnya ya, ada satu statement dalam buku 40 tersebut, sehebat apapun kita di tempat pekerjaan, pasti pensiun. Kita tahan dulu sampai situ, Mas. Sorry ya. Silakan. Kita harus break. Dan pastinya ini menarik ya, menjadi pertanyaan juga ataupun refleksi juga ke kita semua small listeners yang mungkin masih under 40 ya, termasuk juga Audrey gitu. Kira-kira di usia 40 tahun gitu ya, Anda mau melakukan apa, atau mungkin pensiun melakukan apa gitu, atau justru mungkin sudah pengen berbisnis tapi apakah pengen dimajuin gitu ya jadi 40. Nah, nanti kita juga akan bahas kenapa sih sebenarnya Mas Buset juga menuliskan kisah-kisah itu, apakah memang ingin encourage banyak orang di luar sana atau mungkin ada pesan-pesan tersendiri nanti yang akan disampaikan. Dan pastinya kita undang juga small listeners untuk sharing, ataupun mungkin yang sudah pernah baca buku ini ya, boleh langsung menuliskan komentar baik di WA kami di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda saat, tetaplah bersama kami. Book of the Week. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kami hadir di kota-kota Indonesia, Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Palembang, Medan, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta. Bukan sekedar menjadi radio penghibur, tapi menjadi partner Anda untuk maju bersama. Berbagai program kami hadirkan bersama narasumber kompeten di bidangnya. Segera hubungi kami di 021 633 7783 atau kirim email ke smartfm9590@gmail.com. Segera kami hadir di tempat Anda, mengemas segala kebutuhan Anda. Smart FM, Business and Inspiration.
95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat siang. Smart FM Business and Inspiration. Maria Delsa hadir. Pagi, siang, dan malam. Jangan merasa kesepian karena Smart FM akan hadir menemani Anda sepanjang hari ini dengan ragam informasi dan juga lagu pilihan spesial untuk Anda. Smart FM hadir menemani perjalanan Anda. Dengan jangkauan yang lebih luas, Smart FM bisa Anda dengarkan melalui stream web di radiosmartfm.com dan aplikasi Joox Music. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of KG Radio Network. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, the spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Welcome to Book of the Week. Book of the Week. Oke, Smart menyambung perbincangan kami pada siang hari ini, Mas, membahas buku dari Mas Budi Buset Setiawan ya, 40 Awal Perjalanan. Tadi menarik gitu ya, bahwa mungkin masih banyak mindset masyarakat Indonesia gitu ya, untuk ya udah saya tunggu pensiun aja, mendapatkan uang pensiun dan akhirnya mungkin akan diputar kembali untuk bisnis gitu ya. Nah, Mas Budi juga mungkin melihat hal ini banyak terjadi di sekitar dan keresahan itu dituangkan di sini atau seperti apa? Mas Budi. Saya melihat banyak sekali. Kenapa, Mbak? Karena sudah diberikan kenyamanan. Oke. Jadi sebenarnya saya tidak memulai bisnis ini pun kalau kenyamanan saya tidak ditarik, Mbak. Ya. Jadi pada saat itu, ketika saya sebagai direktur HRD, terakhir-terakhir itu banyak sekali turbulensi di dalam perusahaan tersebut. Saya harus mem-PHK puluhan orang dengan dengan hati nurani yang koyak-koyak gitu ya. Dan juga terakhirnya itu adalah gaji semua dipotong 50% semua level. Nah, ketika kenyamanan itu ditarik atau diambil dari kita, itulah baru saya mulai berpikir, apa yang harus saya lakukan? Nah, melalui buku ini saya ingin mengajak, saya ingin menginspirasi teman-teman masyarakat Indonesia dan para pembaca Smart Listener adalah, ingat, sehebat apapun kita di perusahaan, mau direksi, mau general manager, itu pasti akan pensiun. Ketika pensiun, yakinlah sama saya, teman-teman Anda akan meninggalkan Anda. Itu yang terjadi sama saya. Ketika waktu saya sebagai direktur, teman saya banyak, Mbak. Ketika saya melepaskan jubah saya sebagai direktur, teman saya satu persatu pergi meninggalkan saya. Ternyata saya baru sadar, mereka berteman sama saya bukan berteman kepada pribadi saya, tapi kepada jabatan saya. Jadi, saya ingin mengajak Smart Listener semua bahwa cobalah kita memulai berbisnis atau membangun sebuah usaha. Jangan kita menggantungkan sepenuh hidup kita kepada sebuah perusahaan. Kenapa? Percaya, ada waktunya kita pensiun kok. Ini yang menarik gitu ya dari buku ini, karena memang diperlihatkan juga ya, Mas Budi ya, bahwa turbulensi, keresahan, kegalauan Mas Budi saat bekerja, saat mungkin berkarir gitu ya, dan akhirnya memutuskan untuk memulai bisnis pertama gitu ya. Kalau boleh diingat-ingat, itu berarti pas di 40 tahun atau seperti apa? Saya mengingat itu kalau tidak salah di bulan September atau Oktober, 2 bulan atau 1 bulan, saya ulang tahun pas 40 itu di bulan November ulang tahun saya, jadi itu 1 bulan dan 2 bulan.
sebelum ulang tahun saya memutuskan, iya, saya mau memfokuskan ke dalam bisnis inspiring kita ini, dan saya pada akhirnya di tahun 2019 saya mengajukan pengunduran diri saya sebagai direksi. Oke. Kalau kita baca mungkin sudah lengkap gitu ya ceritanya di dalam tentang progresnya Mas Budi dalam memutuskan untuk membangun sebuah bisnis inspiring kita. Tapi ini yang juga mungkin menjadi keresahan dan banyak nih smart listeners yang curhat gitu ya. Saya berbisnis nih sejak bekerja, tapi untuk melepaskannya itu kan butuh kebesaran hati yang wow, sangat-sangat lapang gitu ya. Kita harus meninggalkan kenyamanan, digaji tiap bulan. Kalau bisnis mungkin kita belum tentu bisa menggaji diri sendiri gitu. Apa yang mungkin Mas Budi bisa spill sedikit gitu ya, yang juga ditulis dalam buku ini, keyakinan atau optimisme apa yang bisa meyakini Mas Budi mengambil langkah tersebut? Oke, satu, saya memilih bisnis di mana adalah sesuatu passion saya atau sesuatu yang saya suka. Jadi ketika kita memilih bisnis atau memilih pekerjaan yang kita suka, kita tidak akan merasa kelelahan, capek, nggak merasa psikosomatis. Ada beberapa kasus yang saya temukan adalah wanita ini itu sakit kepala migrain itu setiap hari Senin sampai hari Jumat, Mbak. Wow, panjang. Tapi ketika hari Sabtu dan Minggu dia tidak migrain. Oke. Nah, ternyata dia psikosomatis. Senin sampai Jumat dia masuk kerja. Dia menikmati pekerjaannya. Iya. Sama halnya ketika saya memutuskan untuk do inspiring kita, mendirikan inspiring kita, saya memilih suatu pekerjaan yang passion saya, usaha yang passion saya. Let's say smart listener ada yang mempunyai passion di dunia kuliner, ya Anda terjun. Kenapa? Ketika kita melakukan apa yang menjadi passion kita, antusiasme, energi, aura positif kita tuangkan semua dengan cinta kasih ke dalam usaha tersebut. Ya, persis ketika bekerja dan berusaha berbisnis itu berbeda. Ya. Di dalam bekerja, tiap bulan kita pasti akan mendapatkan fixed income. Mau kerja kita malas, mau kerja kita rajin, kita pasti akan mendapatkan fixed income. Ya kalau kita rajin ya tambah bonus lah, ya kan? Tapi kalau berbisnis, ada satu fase di mana zero income. Itu yang saya ceritakan juga di dalam buku tersebut. Saya hampir kehilangan rumah tempat tinggal saya. Di zaman masa-masa COVID kemarin. Tiap hari sudah diteleponin debt collector untuk nagih, Pak, kapan KPR-nya dibayar? Saya bilang, Mas, datang aja ke rumah, saya udah siap pasang badan. Saya nggak sanggup bayar. Saya pernah mengalami hal itu. Bahkan tagihan telepon saya pun saya sudah tidak sanggup bayar. Uang sekolah anak saya pun saya sudah tidak sanggup bayar pada saat itu. Jadi benar-benar bukan lagi zero income, tapi ketika teman-teman memutuskan, smart listener memutuskan untuk berusaha, teman-teman harus siap, smart listener harus siap hal yang terburuk. That's why makanya perlu juga punya tabungan yang cukup kalau mau berusaha. Nah itu juga. Kalau saya jujur Mbak, modalnya modal nekat pada saat itu. Tapi nekat untung berhasil ya. Untungnya berhasil, bersyukur saya masih doa sama yang di atas. Benar. Nah itu juga yang tercatat di bagian pertama ya. Kalau kita bisa lihat nih ada roller coaster kehidupan Budi Buset. Ini judulnya unik-unik ya, kerap dicambuk ikat pinggang, 20.000 tambahan uang jajan, dan 2 kali drop out kuliah. Ini kan wow, ternyata progres ataupun perjalanan Mas Budi ini sungguh luar biasa gitu. Berarti apakah dari masa-masa apa ya, ini kecil kan ya, masa kecil dicambukkan ikat pinggang gitu. Apakah ini juga yang membentuk Mas Budi gitu ya, untuk bisa tetap punya langkah yang mantap juga nih, di usia-usia yang mungkin orang masih pikir ya saya harus survive, bekerja aja, karena kan udah ada tanggungan anak, keluarga, dan lain sebagainya. Pada saat mengalami itu Mbak, itu rasanya benci banget sama papa saya. Karena yang cambuk itu papa saya Mbak. Pada saat mengalami itu, kesel, benci, semuanya campur aduk, marah pada saat itu. Tapi ketika sekarang saya flashback ke belakang, justru sekarang saya bersyukur saya dicambuk oleh papa saya. Justru papa saya dengan ajaran yang keras tersebut, dia mengajarkan kepada saya untuk bisa survive. Untuk bisa survive, untuk disiplin. Pada saat itu nggak punya pemikiran seperti sekarang. Tapi sekarang ya saya bersyukur. Kalau misalkan papa saya masih hidup, saya akan mengatakan terima kasih papa. Didikan bapak lah membuat saya bisa berdikari hingga hari ini.
Nah, tidak sampai di situ, ya pengalaman saya cari uang jajan tambahan, pengalaman saya drop out 2 kali di sekolah teologi ya, itu pun yang membuat saya, ya pada saat itu saya benar-benar membenci diri saya. Tapi sekarang ketika saya flashback, saya yakin itu perkenanan Tuhan yang diizinkan untuk terjadi dalam kehidupan saya. Ya. Karena kalau saya mulus terus, mungkin saya akan menjadi orang yang sombong pada saat ini, Mbak. Oke. Tapi ketika saya mengalami fase di mana saya berada di titik paling rendah, justru mengajarkan saya untuk bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Yes, oke, luar biasa. Karena ini juga yang menjadi statement ya di hampir halaman depan sebelum kita masuk sekapur siri, kita tidak dapat mengubah masa lalu, tapi kita dapat merancang masa depan. Nah, ini yang mungkin dari pengalaman-pengalaman yang lalu, ya Mas Budi menyadari gitu ya, bahwa yang lalu nggak bisa diubah, yang bisa diubah itu sekarang, ataupun masa yang akan datang. Nah, ini gimana untuk melihat, ataupun punya vision ya, karena kan kalau kita bicara bisnis tuh kita harus lihat juga, kita harus paham juga ini trennya lagi kemana, terus juga mungkin ya kondisi situasinya seperti apa gitu. Gimana Mas Budi bisa memahami kondisi tersebut gitu ya di usia yang sudah cukup matang ini? Oke. Ya di dalam statement tersebut kita tidak bisa merubah masa lalu kita. Apapun masa lalu smart listener kita nggak bisa berubah. Tapi move on. Kita rancang masa depan kita. Nah, terkait dari sana adalah ketika saya memasuki bisnis inspiring kita, bisnis pelatihan, itu saya benar-benar nekat untuk masuk ke Samudra Merah, Mbak. Oke. Red Ocean kan. Provider training banyak banget yang melabeli dirinya sebagai coach, sebagai motivator, sebagai inspirator, sebagai trainer, banyak sekali di Indonesia ini. Tapi pada saat itu jujur saya katakan saya modal nekat. Tapi sebenarnya tidak nekat juga, tapi saya berstrategi. Saya mencari apa sih yang unik dari inspiring kita yang tidak ada dari provider-provider lain. Apa keunikannya? Nah, pada saat itu akhirnya saya menggandeng Katalis Global yang mempunyai pengalaman 30 tahun di dunia dan partner bisnisnya itu di seluruh dunia. Di Asia Pasifik ada di Singapura, Malaysia, di China, di Macau, di Hong Kong, New Zealand, di Jepang, di Dubai, di India, di Bangladesh. Akhirnya saya menjajaki mereka karena saya melihat ini sesuatu yang unik yang belum ada di Indonesia. Nah, saran saya pada smart listener, ketika kita ingin berbisnis atau apapun juga di dalam pekerjaan, temukan sisi unik Anda atau unique selling point Anda. Itulah yang akan membedakan Anda dengan kompetitor Anda. Jadi ketika saya menggandeng Katalis Global sebagai eksklusif license partner di Indonesia, membuat bisnis yang tadinya saya masuk ke Red Ocean, saya ubah menjadi Blue Ocean, Mbak. Oke. Karena unik dan terbukti. Kami dianugerahkan anugerah Muri sebagai the first team building training using virtual reality. Yes. Itu sesuatu yang unik. Nah, makanya ketika Anda mau bisnis kuliner atau apapun juga, find out your unique selling point. Apa sih keunikan yang membuat Anda berbeda dengan kompetitor Anda? Atau di dalam pekerjaan, apa sih yang membuat Anda berbeda dengan staff yang lain, dengan manajer yang lain? Extra mile, fast respond, itu hal-hal yang membedakan kita. Jangan di chat hari ini baru dijawabnya 2 minggu kemudian gitu kan, itu kan lambat banget ya. Itu kelamaan. Itu tidak akan membuat kita menjadi sesuatu pribadi yang unik jadinya. Oke. Nah, bicara unik juga, nanti kita akan bahas di buku ini karena ada satu tulisan kecil di bawah yang juga cukup unik menurut Audrey gitu ya, Mas Budi ya. Royalti buku ini sepenuhnya akan didonasikan kepada Wahana Visi Indonesia. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Dan juga small listeners yang mungkin hari ini punya pertanyaan ataupun ingin sharing juga ya masalah usia 40 tahun ya, yang belum mencapai 40 tahun atau yang sudah melewati 40 tahun, monggo sharingnya, nanti yang terbaik Audrey akan berikan buku ini spesial untuk Anda untuk pastinya bisa memperkuat semangat kita ya di usia-usia kita yang mungkin akan berlanjut ke depannya. Dan pastinya Anda bisa kirimkan di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami Small Listeners. Jadi pastikan Anda ikuti perbincangan kami sampai dengan selesai jam 3 sore nanti dalam Book of the Week. Book of the Week.
Mana yang Anda pilih? Yang biasa saja atau yang berkualitas? Jawabannya pasti yang berkualitas. Yang berkualitas bukan hanya sekedar yang terkenal atau populer, bukan pula yang terkuat atau tercepat, dan bukan pula karena semata usia. Berkualitas juga bicara soal isi yang menginspirasi. Smart FM hadir dengan berbagai program yang menginspirasi. Smart FM bukan hanya didengarkan di Indonesia, tapi di berbagai negara di dunia. Smart FM bukan hanya disimak di udara, tetapi juga disapa di media sosial. Pastikan Anda memilih Smart FM, media berkualitas, karena isinya menginspirasi. Menjadi sahabat di tengah persaingan yang menggila. Kami siap melayani Anda agar produk dan jasa Anda menjadi pilihan yang utama. Segera hubungi kami di 021 633 7783. Smart FM, Business and Inspiration. Kalau mindset memang dari awal saya sih suka sekalian yang namanya belajar. Dengarkan podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube Radio Smart FM. Yuk kita saling mengingatkan diri, yuk kita saling self-correction. Dapatkan info terkini, bincang bisnis dan karir, serta inspirasi dari smart people hanya untuk Anda. Kita itu membutuhkan validasi atau membutuhkan bahwa kita itu sama dengan orang lain gitu. Kalau si A, iya temanku ini melakukan, saya kok nggak melakukan, itu berarti itu salah satu penyakit FOMO. Podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube channel Radio Smart FM. Kolaborasi terbaru dari Smart FM. Yang perlu kita sadari itu 3P gitu, pikiran, perasaan, perilaku ataupun perbuatan. Ini yang mudah untuk dilihat ya. Jadi inilah yang perlu dilatih terus. Menjadi orang tua tidak ada sekolahnya, tapi di sini Anda bisa dapatkan ilmunya. Di zaman yang serba modern, teknologi modern, kadang kita terlena dimanjakan oleh banyaknya teknologi, terutama gadget, atau kita terbiasa, atau kita ini menjadi terlalu penakut untuk takut lupa sehingga dikit-dikit kita mencatat, padahal kita punya otak yang luar biasa hebat. Dengarkan Smart Parenting and Creative Learning bersama Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia, serta Sutanto Windura dari The Brainic Institute. Smart Parenting and Creative Learning setiap Kamis jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau 9 malam waktu Indonesia Tengah. Smart FM, part of KG Radio Network. Welcome to Book of Doing. Book of Doing. Baik, Smart Listeners, menyambung perbincangan kami dalam Book of the Week ya, masih bersama dengan Mas Budi Buset Setiawan, penulis dari buku 40 Awal Perjalanan ya. Tadi Mas Budi cerita gitu ya bahwa dalam sebuah bisnis yang dijalankan ya bukan semata-mata nekat aja, sudah ada strategi dan juga keunikan ya yang mungkin dimiliki dan tidak dimiliki oleh orang lain sehingga mendapatkan juga rekor muri tadi ya. Tapi di buku ini juga ada satu yang unik menurut Audrey gitu ya. Dan langsung terlihat dari cover awal, kalau bisa lihat Smart Listeners tuh ada tulisan kecil ya, aku bacakan. Royalti buku ini sepenuhnya akan didonasikan kepada Wahana Visi. Nah, mungkin boleh cerita Mas Budi, kenapa sih buku ini kok bisa menjadi manfaat? Ini nggak hanya menjadi manfaat untuk para pembaca gitu ya, justru bisa juga menjadi manfaat untuk orang-orang lain. Silakan Mas Budi. Oke. Jadi ketika awal saya mempunyai ide untuk menulis buku 40 ini adalah wujud terima kasih saya. Jadi kalau Smart Listener saya spill sedikit ya. Saya di dalam buku ini saya menceritakan bahwa saya sempat pernah meninggal kan. Sebelum usia saya 40 itu, dan pada akhirnya diberikan kesempatan untuk hidup kedua. Yes. Waktu itu saya sudah sempat disuntik morfin, Mbak, oleh dokter. Karena saking gelisahnya, saking sakitnya saya. Karena 2 ampul painkiller itu tidak mampu untuk menahan sakitnya saya. Okay. Akhirnya,
ketika saya diberikan kesempatan hidup kedua, boleh saya katakan, inilah adalah wujud terima kasih saya. Saya sudah terima, sekarang saya kasih kembali kepada society. Nah, kenapa memberikan donasi kepada Wahana Visi Indonesia? Jadi buku ini saya berharap bisa memberikan inspirasi untuk para pembaca, para smart listener, dan juga bisa memberikan kontribusi positif untuk membantu edukasi anak-anak di bawah naungan Wahana Visi Indonesia. Sejauh ini Inspiring kita, kami sudah memiliki 4 anak asuh. Anak Inspiring kita berumur 4 tahun. Kita berdiri tahun 2018 dan setiap tahun manajemen komit untuk mengambil 1 anak asuh untuk kita asuh membantu pendidikan mereka. Dan wujud terima kasihnya melalui buku ini juga, jadi sepenuhnya 100% dari royalti yang didapatkan oleh para penulis, itu saya donasikan sepenuhnya ke Wahana Visi Indonesia untuk membantu edukasi untuk anak-anak di bawah naungan mereka. Jadi anak-anak di bagian timur Indonesia, daerah Papua, Kalimantan, dan Sulawesi. Seperti itu. Jadi smart listener, ketika para pembaca, para pendengar membeli bukunya, sekaligus juga beramal. Iya, benar, double ya manfaatnya ya, Mas Budi ya. Double benefit jadinya. Yes. Nah, bicara lagi tentang benefit, ini juga cukup menarik bukunya. Kalau kita lihat sekilas gitu ya, ini banyak banget foto-foto yang menarik gitu. Nah, kenapa nih Mas Budi mungkin apa ya, menaruh foto-foto tersebut? Apakah ini untuk memberikan visualisasi gitu ya untuk para pembaca sehingga terbayang nih bagaimana Mas Budi nih program pertama yang dimiliki Inspiring kita, bawa-bawa box gitu. Saya bawa box sendiri itu Mbak, gotong sendiri, dorong-dorong sendiri. Terus ada foto pertama bertemu Stuart Harris dari Catalyst Global. Nah, ini kenapa harus ada sebuah foto-foto di dalam buku ini? Karena ilmu komunikasi mengatakan bahwa dengan visual itu kan orang menangkapnya lebih lebih efektif. Ya kan, secara verbal 7%, lalu secara secara voice kalau nggak salah 35% dan selebihnya adalah secara visual. Sama halnya Mbak, ketika dulu zaman saya baca Donald Bebek sama majalah Bobo itu seneng banget kan karena visual. Karena gambarnya banyak dan berwarna lagi gitu. Yes. Itulah kenapa saya menaruh visual ini sehingga para pembaca itu bisa membayangkan kejadiannya seperti ini ya, kejadian seperti ini, tidak hanya berupa tulisan saja. Iya, bahkan ini teman-teman SMP Mas Budi juga beruntung nih masuk ke dalam buku ya. Iya. Oke, tapi tadi aku lihat foto dan ada juga nih. Nah, ini juga menarik nih ya. Jadi di bagian pertama ya. Ini ada selalu di penutup sebelum masuk ke subbab tuh ada hikmah baiknya. Nah, ini juga menarik. Kenapa? Ini apakah menjadi satu rangkuman gitu ya atau mungkin menjadi pengingat bahwa setiap momen yang mungkin susah itu selalu ada hikmahnya gitu, Mas Budi. Apa yang ingin disampaikan dari kolom hikmah baiknya ini? Ya, jadi kalau setiap bab itu seperti menggambarkan musim kehidupan saya. Sebagai manusia kan kita mengalami musim kan. Ya musim panas lah, musim hujan gitu. Nah, setiap fase tersebut itu saya tuangkan itu berupa musim saya. Musim ketika saya dicambuk, musim ketika saya drop out, musim saya harus jualan kaset, dan musim-musim yang lainnya. Dan setiap musim itu saya mencoba rangkumkan dengan hikmah baiknya, menjadi reminder juga untuk diri saya. Ketika musim itu ada learning point ya yang saya ambil, ini loh learning point-nya. Ketika itu musim itu, saya terinspirasi dengan lagunya siapa. Sehingga itu juga pengingat untuk diri saya dan juga menjadi kata-kata motivasi lah untuk smart listener dan juga para pembaca dari 40 awal perjalanan ini. Wow, berarti memang buku ini sudah diramu sedemikian rupa oleh Mas Budi gitu ya, sehingga memang kita juga bisa tetap memahami sebenarnya apa sih makna di balik peristiwa yang sudah dilalui Mas Budi. Tapi kalau boleh tahu gitu Mas Budi, ini kan buku based on story hidupnya Mas Budi gitu. Berapa lama sih bikinnya? Apakah cukup sulit juga membuat buku yang justru sudah menjadi pengalaman hidup kita? Kalau bicara proses penulisannya sekitar 3 bulan, Mbak. Dan fase yang ketika saya nulis, itu fase ketika saya lagi kena COVID pada saat itu juga. Lagi isolasi ya. Jadi kegiatan baru ya. Ya, satu sisi bagi sebagian orang ya COVID
ada yang mengatakan negatif, tapi bagi sisi saya COVID juga positif, sehingga saya bisa merenung, saya bisa meditasi, saya bisa punya istilahnya waktu mandiri saya, sehingga dalam waktu 3 bulan bisa diselesaikan. Karena lebih ngalir kan, karena kan kisah mengenai kisah kehidupan saya dari awal hingga sampai dengan saya mendirikan Inspiring Kita. Oke, berarti dalam proses penulisan selama 3 bulan ya, ada kesulitan nggak yang ditemukan Mas Budi? Atau justru jadi kadang kan kalau kita menuliskan kisah kehidupan kita ingat lagi gitu ya, oh ternyata masa ini begini begitu, jadi mendramatisir gitu. Nah ini kalau Mas Budi sendiri, atau justru senyum-senyum sendiri karena wah ternyata kisah aku keren juga ya gitu, Mas Budi. Kalau dibilang kisahnya keren ya biar smart listener lah yang menilai lah. Saya nggak mau berani untuk menilai lah, Mbak Audrey juga lah yang menilai. Cuman ketika saya memulai penulisan, yang ada adalah rasa penuh dengan kepuasan. Rasa syukur itu yang sangat dominan sekali. Puas karena ya akhirnya saya bisa melewati fase demi fase. Bagaikan seperti ngeliat flashback, wih gila jalannya off-road banget ya, ternyata saya bisa melewatinya. Itu rasa puas dan rasa bersyukur itu yang paling dominan ketika saya memulai penulisan buku 40 ini. Karena memang ya setiap musim setiap musim Tuhan jaga gitu loh. Ya, dan terlihat sekali, dan juga kalau kita baca gitu, small listeners, Mas Budi ini tidak hanya menyampaikan bahwa ya semua yang didapatkan itu adalah hasil tangan kita sendiri, tapi ada campur tangan juga yang di atas gitu ya, yang itu mungkin yang sangat dominan, campur tangan yang di atas. Benar sekali, yang mungkin kita lupakan gitu, Mas Budi ya. Tetapi yang menjadi menarik kan, ini kan sudah dari branding awalnya tuh 40 gitu ya. Mungkin orang-orang yang umur 40 tahun mungkin menjadi sasarannya. Nah, kalau kaum milenial gini nih kayak Audrey, ini masih masuk nggak sih menurut Mas Budi, atau justru harus nih baca buku ini gitu sebelum ataupun under 40 gitu, supaya bisa mempersiapkan umur 40 yang sesuai ataupun ideal kita sendiri? Nah, buku ini sasarannya sih sebenarnya bagi yang above 40 maupun under 40. Apalagi untuk teman-teman yang under 40 yang sekarang ini quote-unquote dirasuk dengan sosial media bahwa sukses itu harus umur sekian, mencapai kekayaan sekian, dan sekian. Menurut saya, tidak ada sukses yang instan, smart listener. Semuanya melalui proses. Kecuali kalau orang tua Anda itu adalah orang yang kaya, kekayaannya tidak habis 7 turunan. Tapi yang jadi masalah, Anda keturunan keberapa? Kalau Anda keturunan ke-8, habis juga itu harta warisan. Ya, 7 turunan nggak habis, tapi dia keturunan ke-8 ya nggak kebagian juga harta warisannya, Mbak. Jadi maksud saya, semua sukses itu adalah sebuah proses. Bagaimana kita trust the process and enjoy the journey. Karena sama halnya ketika kita naik pesawat toh, kita tidak mungkin tanya ke pramugarinya, pilotnya umur berapa sih? Pengalaman jam terbangnya berapa sih? Kita nggak pernah bertanya seperti itu. Yang kita lakukan adalah just trust the pilot and enjoy the journey, meskipun bumpy, turbulence dan sebagainya. Paling ya cuman doanya makin kencang, makin dikencangin aja toh. Iya kan? Tapi kita tidak pernah minta pilotnya, Mas, Pak pilot, turbulensi ini gue minta turun deh, ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Just trust the process and enjoy the journey. Itu yang paling penting. Ya, itu juga yang menjadi inti dari buku ini gitu ya. Karena pastinya teman-teman yang under 40 juga menurut aku penting sekali, dan membukakan mata kita ya, Mas Budi, untuk bisa mempersiapkan pensiun yang mungkin ideal juga untuk kita. Karena seperti yang Mas Budi katakan, semua orang tuh pasti akan kebagian giliran untuk pensiun. Jadi harus benar, dan juga diramu sedemikian rupa bagaimana strategi dan juga planningnya seperti apa. Oke, nanti kita akan bahas beberapa respon yang sudah masuk. Ini sudah ada beberapa pertanyaan juga, dan pastinya small listeners masih kami ingatkan untuk Anda yang merespon, yang bertanya pada hari ini tentang buku 40, pastinya Audrey akan pilih 1 orang untuk mendapatkan buku ini, yang juga pastinya bisa Anda dapatkan di Gramedia ya, ataupun di Gramedia tentunya. Yes, jadi tunggu beberapa menit lagi, kita akan kembali untuk 1 sesi terakhir dalam Book of the Week. Book of the Week.
95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat siang. Smart FM Business and Inspiration. Maria Delsa hadir pagi, siang, dan malam. Jangan merasa kesepian karena Smart FM akan hadir menemani Anda sepanjang hari ini dengan ragam informasi dan juga lagu pilihan spesial untuk Anda. Smart FM hadir menemani perjalanan Anda. Dengan jangkauan yang lebih luas, Smart FM bisa Anda dengarkan melalui stream web di radiosmartfm.com dan aplikasi Joox Music. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of KG Radio Network. ke distract. Sebenarnya nggak salah sih untuk buka sosial media ya. Tadi Audrey juga bilang bahwa itu jadi sarana refreshing. Tapi kalau udah jadi kecanduan, itu yang bahaya. Dapatkan informasi terkini di Twitter Smart FM @radiosmartfm. Mindset yang harus dipahami dengan konteks naik kelas bukan yang nggak boleh naik kelas, justru kita harus naik kelas. Tapi kita juga harus melihat bahwa naik kelas itu punya resiko-resiko. Sehingga pemahaman terhadap naik kelas harus dibarengi dengan kematangan. Sekali lagi, @radiosmartfm. Bukan mengelola kegiatan, pagi mau ngapain, siang mau ngapain, sore mau ngapain. Tetapi kegiatan apa yang harus saya lakukan dan disusun prioritasnya. Smart FM, Business and Inspiration. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, the spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Welcome to Book of Doing. Book of Doing. Listeners, masuk ke sesi terakhir dalam Book of the Week. Hari ini masih membahas tentang buku 40 ya, awal perjalanan dari kisah di balik seorang Budi Buset Setiawan ya. Dan ini ada beberapa respon Mas Budi yang mungkin aku bacakan dulu ya. Oke, dari Palembang ada Pak Maulana. Setuju banget sama Mas Budi ya, kita harus punya unique selling point. Dan juga royalti penjualan buku ini juga akan disumbangkan. Keren. Wah. Terima kasih Pak Maulana. Pak Maulana. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari Bu Vina di Bogor. Selamat siang Kak Buset. Bagaimana perbedaan buku pertama dan kedua? Kalau pertama kan tadi dibilang katanya bukunya tentang public speaking. Terus juga sekarang ini bikin based on true story. Apa yang mungkin membedakan dalam prosesnya, Mas Budi? Oke, Bu Vina. Untuk yang pertama, buku pertama, jujur saya sedih. Kenapa? Saya membuat buku yang pertama, Public Speaking Isi-Isi, ketika saya masih bekerja di konsultan. Waktu itu, buku pertama saya, Public Speaking Isi-Isi, itu sempat dibuatkan suatu seminar oleh Tantowi Yahya loh. Wow, oke. Betul. Tapi apa yang terjadi? Saya di-ban sama tempat bekerja saya. Itu waktu itu sudah ditayangkan di Kompas, ya, satu kelas seminar tentang public speaking isi oleh Bang Tantowi Yahya, tapi dibaca oleh bos saya dan saya kena SP2 pada saat itu.
Kenapa tuh, Mas Budi? Karena mereka merasa saya sebagai internal kompetitor jadinya. Padahal saya tidak mempunyai apa ya, punya atensi ke arah sana. Saya hanya ingin mencoba berbagi kepada masyarakat bahwa public speaking is easy loh, mudah loh untuk berbicara di depan umum. Tapi buku yang pertama itu mati sebelum berkembang, Mbak. Oke. Itu yang terjadi. Makanya di buku kedua ini saya benar-benar sangat bersyukur sekali melalui disponsori oleh juga lembaga yang saya dirikan bersama beberapa partner, dan mereka memberikan saya kebebasan untuk bisa mempromosikan buku 40 ini supaya menjadi berkat bagi orang banyak, bagi smart listener dan bagi pembaca yang lain. Yes, ya. Dan terlihat gitu dari kisah-kisah yang disampaikan di buku ini tuh sangat luar biasa yang bisa membukakan pandangan kita akan hal-hal baru yang mungkin sebelumnya tidak pernah terpikirkan gitu ya, maksudnya. Oke, ini ada lagi dari Jakarta. Selamat siang, Kak Buset. Mau tanya nih ya, setelah memulai perjalanan untuk bekerja sendiri, bagaimana mengatasi tantangan untuk kembali ke dunia profesional setelah berusaha? Mungkin pasti ada dong struggle-nya ketika bisnis. Ternyata nggak seenak yang saya bayangkan. Ternyata ini saya nggak punya jam tidur gitu ya, dan lain sebagainya. Terus pengen balik lagi ke dunia profesional. Itu pernah nggak Mas Budi sendiri merasakan dan gimana cara mengatasinya? Oke. Kalau ditanya pernah nggak terbesit untuk balik ke ke profesional? Yes, pernah. Apalagi masa-masa COVID kemarin. Oke. Dimana itu struggle-nya luar biasa dan semua orang saya yakin pernah mengalami struggle tersebut. Apa yang terjadi pada saat itu? Saya mencari suatu alternatif solusi yang shortcut, yaitu dengan mendaftar ojek online, ojol. Oke. Saking struggle-nya, Mbak. Saking itu tabungan itu sudah benar-benar sangat menipis, seperti menipisnya rambut saya. Cara yang gampang mendaftar ojol, tapi mungkin Tuhan tidak berkehendak. Kenapa pada saat itu semua aplikasi itu dipending? Karena terlampau banyak aplikasi-aplikasi yang masuk sehingga semua aplikasi dipending dan pendaftaran semua ditutup. Akhirnya apa yang dilakukan ya cari otak dan sebagainya untuk cari, yang penting dapat uang dapur ngebul lah. Iya. Nah, tapi sekarang ini ketika ditanya, apakah pernah terbesit untuk balik ke profesional? Saya dengan tegas menjawab tidak. Ya. Saya sudah menikmati quality time bersama dengan keluarga saya. Saya dengan sekarang ini lebih banyak kerjanya dari rumah. Saya bisa spend time dengan anak saya, bisa antar jemput anak saya setiap harinya. Oke. Seperti itu. Yes, jadi mungkin di awal ya harus tetap teguh ya dan juga optimis bahwa semuanya akan berjalan dengan baik dengan strategi yang tepat pastinya. Betul, strategi yang penting. Ya. Jangan mencontoh saya lah yang modal nekat. Oke. Harus cari mentor. Benar. Mentor tuh penting sekali ya untuk bisa membantu kita lah, mengarahkan kita mana jalan yang tepat seperti itu ya. Oke, ini baru masuk lagi nih Mas Budi. Dari Malang ada Pak Imron Mahmudi. Halo, selamat siang. Selamat siang. Keren buku bahasan kita siang hari ini. Terima kasih. Oleh praktisi biasanya sangat praktis untuk diikuti alur cerita maupun tips and trick yang diberikan. Apakah ada target nih Mas Budi untuk adanya buku ini atau mungkin ada next part 2 gitu ya, 50 mungkin. Teman-teman saya juga ngomong bikin part 2 50 segala macam. Tungguin cerita dulu dah. Iya. Gimana tuh? Kalau bicara target saya sih let it flow aja sih ya, dalam arti ya kalau memang penjualannya bisa bagus dan bestseller, nasional bestseller bahkan ya saya bersyukur sekali. Tapi ya semoga dengan Book of the Week ini bisa membagikan wawasan kepada para smart listeners seluruh Indonesia bahwa ada buku 40 loh yang wajib dibaca. Yes. Yang bisa bermanfaat, menjadi inspirasi dan juga menjadi membuka pandangan lah untuk kita bisa memulai sesuatu hal yang baru di dalam kehidupan kita. Seperti itu. Ya. Kita doakan semoga ada buku-buku berikutnya ya. Even itu nggak 50 atau 60, tapi mungkin buku-buku lain terkait dengan team building atau mungkin rencana kami sedang mempersiapkan buku tentang team building sih. Oke, sudah di-spill sedikit, nanti kita akan undang lagi ya kamu pastinya di Book of the Week. Nah, mungkin sedikit gitu ya sebelum kita rangkumkan juga. Udah mau selesai ya? Perasaan baru mulai. Nggak pas, apa kita tambah 1 jam lagi nih? Oke, gimana nih untuk persiapan ke depan? Karena kan kita tahu juga ini Mas Budi berarti sekarang usia udah berapa nih? Waduh, mau di-spill di sini live? Spill dong. Sudah berapa tahun nih berarti bukunya?
Yang pasti usia saya sudah lebih dari 40 tahun. 40. Sudah lebih dari 40. Nah, mungkin untuk memberikan gambaran dan juga mungkin untuk memperlihatkan bahwa usia 40 itu tidak semenakutkan itu. Mungkin boleh di-share sebenarnya bagaimana sih ketika Mas Budi sendiri memasuki usia 40 dan akhirnya memilih jalan baru, itu apakah benar-benar life begin at 40 gitu ya? Atau seperti apa sebenarnya? Oke. Sebagai kesimpulan satu yang ingin saya sharingkan, semua perjalanan yang saya tuliskan di dalam buku tersebut, kekuatan saya dapatkan dari kekuatan doa, Mbak. Smart listener. Kenapa? Ada satu di dalam buku ini saya mengatakan adalah surrender, berserah. Ketika kita berserah, apa yang kita lakukan sih? Kita angkat tangan ya? Iya. Jangan bergerak, menyerah, kita angkat tangan. Ya kan? Ketika kita angkat tangan, percayalah Tuhan akan turun tangan. Oke. Surrender, berserah. Karena apa? Seperti halnya GPS, Mbak. Kalau kita ngeyel gitu kan, tidak mengikuti arahan GPS, yang ada makin jauh perjalanan kita. Mutar. Yang penting adalah set your goal. Tujuan akhir Anda apa? Set itu di dalam GPS kehidupan Anda. Dan ikutilah arahannya. Kenapa? Karena GPS kan ngeliatnya dari satelit. Yes. Helikopter view-nya kan lebih luas. Sama halnya dengan Tuhan, dengan pencipta kita. Dia ngelihatnya melalui helikopter view-nya dia. Sehingga dia tahu jalan mana yang lowong untuk kita lewati atau tidak. Tapi karena kita suka ngeyel, kita anggap, jalan ini gue udah tahu, saya udah tahu jalan ini gampang, udah setiap hari. Ternyata kita kejebak macet, kita tidak mengikuti arahan GPS. Maka kita akan lebih lama untuk mencapai goal kita. Kata kuncinya kalau menurut saya yang bisa saya ringkan sebagai rangkuman, surrender, berserah. Ikuti aja perjalanannya. Karena yakinlah dia yang tahu yang terbaik untuk diri kita dan kehidupan kita. Oke, itu yang menjadi bagian kedua, poin ke-13 ya, berdoa dan berserah diri kepada Tuhan. Terus the next-nya mendapatkan rekor muri. Wah, jadi penasaran kan sebesar apa gitu kekuatan doa Mas Budi gitu ya untuk bisa mencapai achievement tersebut. Makanya small listeners boleh langsung ya ke Gramedia. Langsung ke Gramedia. Langsung pesan melalui Gramedia online ya. 40 awal perjalanan dari Budi Buset Setiawan. Dan pastinya kita harus bungkus perbincangan kita, Mas. Udah mau selesai. Iya, kita juga langsung aja umumkan untuk pemenang pada siang hari ini. Kita ucapkan selamat kepada Pak Imron Mahmudi di Malang. Imron, selamat. Ya. Kami kirimkan bukunya untuk bisa semangat menjalani usia ke depan dan juga pastinya goals-goals yang sudah ditargetkan ya. Kalau begitu, waktunya kami pamit. Small listeners, saya Audrey Juana dan juga Mas Budi Buset Setiawan. Pamit undur diri dari Book of the Week. Sampai jumpa dan sehat selalu untuk Anda. Wassalam. Book of the Week. They call it news, knowledge, business information,